Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo teman obsesif, di musim terbaru podcast Obsesif kita akan ngobrol seru seputar pengembangan diri, soft skills, dan persiapan karir, khusus untuk kamu para fresh graduates dan first jobbers. Makanya biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk follow dan nyalakan notifikasi serta beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify ya. Sobat Medio, ada yang baru nih. Udah tahu belum? Ada kosan Hai loh, kongko santai bareng Hai. Ada Bani dan juga Anya yang siap ajak kamu seru-seruan, main games, dan juga bikin kamu ketawa sampai perut kamu sakit di tiap obrolannya. Dibawa santai aja. Yuk, sambil dengerin podcast Kosan Hai, persembahan Medio by KG Media dan Hai di Spotify. Teman obsesif, ada nggak sih dari kamu yang udah kerja 9 to 5 tapi merasa kewalahan dengan kerjaan, nggak punya waktu istirahat alias me time, selalu menyesal dan merasa waktu 24 jam tuh nggak cukup buat nyelesain suatu pekerjaan. Malah akhirnya terpaksa mengambil waktu di luar jam kerja untuk menyelesaikan tanggung jawab. Seolah-olah terhisap ke dalam never ending deadline. Tapi setelah melakukan usaha sebanyak tadi, tetap saja merasa performa masih kurang. Waduh, teman obsesif, itu artinya kamu sudah dijerat oleh budaya bekerja satset-satset atau yang kita kenal sebagai si hustle culture. Dalam beberapa kasus, penyebab kemungkinan hustle culture ini hadir bisa dari lingkungan perusahaan sendiri atau ya memang sewajarnya manusia punya jiwa kompetitif yang alih-alih bekerja untuk hidup, malah hidup untuk bekerja. Tapi budaya kerja satset ini sebenarnya tidak disarankan kalau dilakukan berkepanjangan serta dengan cara yang salah. Karena bisa-bisa menimbulkan rasa lelah, cemas, stres, frustasi, atau ya yang kita kenal sebagai burnout. Menurut World Health Organization atau WHO nih, burnout itu diartikan sebagai sindrom yang dikonseptualisasikan sebagai akibat dari stres kronis di tempat kerja yang belum berhasil dikelola. Burnout ini menyebabkan karyawan jadi mudah pesimis dengan hasil kerja, kurang motivasi dan energi, yang akhirnya malah stop bekerja keras dan memilih untuk bekerja secara minimum aja. Yah, jadinya penurunan kompetensi kerja yang berdampak juga buat perusahaan. Sebenarnya sih, lingkungan kerja yang satset itu ada baiknya buat memotivasi pekerja supaya kerjanya lebih gercep. Apalagi kalau ada iming-iming benefit kayak misalnya nih, diangkat jadi pegawai tetap atau dapat promosi. Tapi sayangnya pada beberapa kasus, hustle culture justru dijadikan ajang bersaing yang bisa dibilang kurang sehat. Balik lagi, yang namanya manusia juga pasti memiliki jiwa kompetitif. Siapa sih yang gak mau kehilangan kesempatan emas itu? Ya gak sih? Nah, masalahnya terkadang ketika kita terlalu bergegas, kita lupa banget nih buat memilih keputusan dengan cara yang benar. Misalnya, untuk mencapai tujuan tadi malah menjatuhkan karyawan lain. Bukannya malah bagus, budaya ini bisa aja menghambat produktivitas secara keseluruhan. Nah, mungkin teman obsesif bertanya-tanya, jadi sebenarnya kerja satset-satset itu bagus apa enggak sih? Bisa bikin produktif atau malah jatuhnya toksik? Jawabannya adalah toksik. Kalau kamu terlalu memaksakan diri untuk selalu bekerja sampai lupa untuk beristirahat. Tapi, gimana kalau kita sudah terjebak di dalam budaya lingkungan kerja yang hustle? Apakah resign adalah jawabannya? Nope. Tenang-tenang. Kamu tetap bisa kok untuk kerja satset-satset menyesuaikan pace-nya perusahaan tanpa merasa kewalahan ataupun burnout. Penasaran gimana caranya? Sini, obsesif kasih tahu caranya ya. Dikutip dari The Daily Star, hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah tidur yang cukup. Percaya nggak percaya nih, menurut artikel Harvard Business Review yang ditulis sama Alice Boyce, hanya 1 hingga 3% dari populasi yang bisa tidur hanya 5-6 jam setiap malam. Dan hal tersebut berpengaruh loh terhadap kinerja kita. Nah, terus gimana dong caranya menyesuaikan dengan kita yang lagi banyak kerjaan dan terpaksa dilakukan di luar jam kerja? Caranya sesederhana dengan mulai menuliskan daftar pekerjaan apa aja yang akan teman obsesif lakukan dalam 1 hari di jam kerja.
Rian Doris, co-founder dari Flow Research Collective bilang kalau produktivitas bukanlah tentang bekerja dalam waktu yang lebih lama, tapi tentang keberhasilan menyelesaikan pekerjaan. Caranya, batasi waktu kerjamu menjadi lebih singkat. Dalam tekanan waktu yang lebih pendek, kita bisa menjadi lebih strategis dalam menyelesaikan tugas. Karena kita mampu melihat mana yang perlu diprioritaskan dan mana pekerjaan yang bisa didelegasikan ke rekan kerja. Nah, sama halnya dengan kamu, bisa mulai menekan pekerjaan di jam kerja, sekaligus tetap bisa bekerja menyesuaikan lingkungan dengan budaya kerja yang lebih gesit. Jadi, di luar jam kerja bisa bersantai deh. Terakhir, set your boundaries alias bangun batasan. Batasannya nih bisa berupa mulai dengan berani menolak. Seperti apa yang ilmu psikologi mendasar ajarkan, ketika sesuatu mendapat penerimaan dan didukung, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang tentunya lebih sering dilakukan. Oke, misalnya begini. Ketika ada rekan kerja atau atasan kamu yang menghubungi di luar jam kerja dan kamu masih bisa menyetujui suruhan mereka, maka mereka akan semakin sering menghampirimu untuk melakukan hal yang sama lagi di kemudian harinya. Karena mereka pikir dengan perilaku yang mereka anggap diterima tadi, maka mereka bisa untuk memberikan pekerjaan tambahan di hari-hari berikutnya. Maka, usahakan untuk tidak melakukan perilaku yang bisa mengundang keberanian orang lain untuk mengontrol hidupmu. Dan pesan untuk perusahaan juga nih, agar mulai menerapkan empati dan memahami kesejahteraan karyawannya. Yah, teman obsesif, sebagai penutup, ingat ya, it's okay to fail, it's okay to be lost. Kesuksesan bukan berarti harus menjadi pemenang atau menjadi sosok yang menonjol, hebat, dan luar biasa. Karena kata Alain de Botton, 99% dari kita ditakdirkan untuk menjadi orang ya biasa-biasa aja. So, keep hustling in a smart way and don't forget to take a break ya, teman obsesif. Alright teman obsesif, sekian episode kali ini. Jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami dan pantengin terus konten-konten seru lainnya persembahan Medio by KG Media. Cek linknya di deskripsi episode ya. Nantikan episode obsesif selanjutnya tiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. Aku Ana dan segenap kru obsesif pamit undur diri. See ya on the next episode teman obsesif. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif. Ngobrol seru, skills for first jobbers. Sampai jumpa lagi.